ya. Saling ikut. Ya, masuk aja duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk melakukan konseling kelompok ya kan ya. Sebelumnya udah ada yang tahu nih konseling kelompok itu apa? Belum. Ada, oke. Jadi konseling kelompok ini adalah kayak suatu kegiatan di mana kita akan melakukan diskusi untuk mencari solusi untuk permasalahan yang nantinya akan kita bahas. Oke. Sebelumnya Ibu mau sedikit menyampaikan beberapa asas yang ada di dalam konseling kelompok ini. Yang pertama ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini kalian kesini datang dengan sukarela, nggak ada unsur paksaan kan ya? Iya. Ya, nggak ada. Begitupun Ibu di sini secara sukarela akan mendengarkan apapun permasalahan kalian nanti. Kemudian ada asas keterbukaan. Nah, ketika kalian nanti ingin mengungkapkan permasalahan kalian, kalian terbuka aja, jangan ada sesuatu yang ditutup-tutupi, sehingga nanti kita bisa mencari jalan keluar terbaik untuk permasalahan kalian. Kemudian ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini di mana di dalam forum kita konseling kelompok ini kerahasiaannya akan terjamin, baik itu dari kalian harus menjaga kerahasiaannya, begitu juga Ibu akan menjaga kerahasiaannya. Oke. Kemudian sebelum kita melakukan konseling kelompok ini kita bikin kesepakatan waktu ya. Kira-kira waktunya mau berapa nih? 20 menit, Ibu. Ya, mungkin waktu 15 sampai 20 menit ya. Iya. Oke. Nah, berhubung gini, mungkin kalian sudah ada yang satu sama lain sudah kenal ya, tapi baiknya kita perkenalan lagi. Oke, pertama, tapi Ibu mau gini, perkenalannya sambil ini aja, sambil menyebutkan hobi kalian ya, dengan memperagakan hobi kalian. Artinya ini sambil main tebak-tebakan nih, teman-teman bakal nebak ini hobinya ini siapa, apa sih gitu ya, paham ya? Oke, dimulai dari Ibu aja. Perkenalkan, nama Ibu Nurisa Farhanina, bisa dipanggil Risa. Hobi Ibu Nyanyi. Oke, nyanyi, bagus. Kemudian dari yang ujung kanan dulu. Ulun perkenalkan nama Ulun Desarnya Rahma. Hobi Ulun drakor. Oke, nonton drakor. Keren. Oke, lanjut. Perkenalkan nama Ulun Siti Sarendra Safira. Hobi Ulun Tidur. Oke, tidur. Lanjut. Perkenalkan nama Ulun Chandra. Hobi Ulun Menulis. Ya, lanjut. Perkenalkan nama Ulun Rizka Irma. Bisa dipanggil Rizka. Hobi Ulun Nonton drakor juga. Oke, sama hobinya ya. Bisa nonton bareng nanti. Iya, banget. Ya, lanjut. Nama Ulun Rahima. Hobi Ulun Menulis juga. Masya Allah, ternyata penulis ya di sini ya, keren. Oke, sebelum kita memulai atau masuk ke inti dari konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita melakukan ikrar ya, karena mengingat dimana dalam konseling kelompok ini juga ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi supaya lebih bermakna lagi dari asas kerahasiaan ini, kita lakukan ikrar ya. Oke, jadi kita bisa angkat tangannya seperti ini untuk melakukan ikrar. Oke, kalian ucapkan setelah Ibu ya. Saya berjanji akan mengikuti konseling kelompok ini dengan sebaik-baiknya dan bersungguh-sungguh melaksanakan kegiatannya dan
dan akan menjaga kerahasiaan di dalam konseling kelompok ini. di dalam konseling kelompok ini. Oke, terima kasih. Oke, ini kayaknya kayak kita kayaknya melakukan speaking dulu ya sebelum masuk ke inti karena kayaknya supaya nggak tegang-tegang banget nih. Oke. Jadi itu ada permainan, clue-nya. Kalau ibu bilang tepuk tunggal, berarti kalian tepuk sekali. Kalau ibu katakan tepuk ganda, tepuk 2 kali. Oke, kita tes dulu ya. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tunggal, enggak, karena ibu enggak menyebutkan Tepuk. iya, oke, udah mulai ya. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk ganda, tepuk tunggal, ganda. Oke, itu tadi ya yang bikin buat kita. Kemudian kita masuk ke inti aja nih. Ibu mau pas kita melakukan konseling kelompok ini, temannya mau permasalahannya, teman-teman yang lain perhatikan sehingga nanti kita bisa memberikan saran atau pertanyaan ataupun tanggapan untuk permasalahan teman kita ya. Oke, mungkin bisa dari yang punya Rahimah. Kalau dulu setiap hari itu kalau ada salah-salah kegiatan yang boleh melakukan itu ulun awalnya pengen emosi habis dan pada awal yang sudah emosi pada awal ini mengendalikan dan akhirnya aku Kebanyakan kegiatan itu kebanyakan kegiatan ya. jadi kalau ibu semua emosi misalnya walaupun ada masalah ketika di semua emosi itu udah kelihatan kami kayak pengen nembok kayak nggak bisa lagi loh mendapat emosinya nangis kayak saya nangis bu kenapa aja mau menangis kenapa nih takutnya mama kena kenapa jadi kadang mau misalnya dengan nembok atau misalnya itu nggak salah bu sampai bawa pucuk di dibantarin sama misalkan emosi gitu. Kadang untuk keduanya emosi itu kayak yang enggak kayak kotor tapi emosi itu udah kayak misalnya tangan kayak di mana kalau belok atau di jalan kan itu tuh memang biasanya juga kayak kebanyakan mau itu kayak sambil buang sama gitu. Sulit ya. Kemudian masalah orang biasanya kebanyakan yang kabur. Ini memang biasanya misalnya orang yang berhubungan entah itu karena orang yang kebanyakan kegiatan atau banyak pikiran. Jadi apabila dikasih orang tua itu kayak menekan ada kemampuan emosinya, tapi biasanya kalau yang bisa lihat, tapi kalau sampai sudah terlalu akhirnya kita memulai kemampuan emosinya. Berarti kalau dari Gina tadi itu berkata-kata gitu ya, kemauannya itu kalau dari kata itu ya tindakan Rizka yang bermain ya. Oke, tapi Rizka menahan untuk berkata-kata gitu ya. Kalau dari dulu kayak ada kawan itu kayak harus kayak misal tuh kawan lo Tina bergaya aja belum keluar kawan bergaya cuman kayak kikir gitu kan gawe-gawe itu kan kayak jangan ditutup ada tahu kenapa kayak kesel aja bawaannya belum tahu penyebabnya ya. Dari Sasa kalau untuk lebih sering ya nangis tiba-tiba gitu bu kalau ada suatu hal masalah sedikit bisa nangis
Terus juga ada juga kalau ada suatu masalah yang benar-benar kayak mengganggu tuh jadi bawaan marah banget gitu. Jadi dari masalah yang tadi teman-teman udah mengungkapkan nih, kesepakatan kita mau permasalahan siapa dulu yang kita selesaikan untuk pertemuan hari ini. Kira-kira kesepakatan bersama aja. Oke. Sepakat ya, permasalahan Rizka dulu yang kita bahas. Oke. Mungkin Rizka bisa jelaskan lagi gimana spesifiknya permasalahan Rizka tadi tentang pembelajaran yang Jadi aku misalnya di rumah, di rumah itu ada seringkali kita lihat ada teman yang sekarang belum keluar, bohongan sama kali kadang-kadang apa dia mendengar bohongan sama kemana pertanyaan sampai hati tenang, ada sampai menangis sampai pekerjaan itu misalnya sudah tenang, dan misalnya hati dia belum selesai itu apa dia masalah segala tangannya kayak pengen ngepot tembok apa segalanya. Tapi itu tuh sekarang aja udah di muka kamu kan bagaimana pas saat ada mama, ada kawan gitu kan nggak kelihatan sama yang lain. Oke, mungkin itu dari masalah Rizka tadi. Dari teman-teman ada yang mau nanggapin pertanyaan atau ngasih saran buat Rizka? ada bertakun bertanya apa maksudnya tuh pemicu Rizka jadi itu apa maksudnya bermasalah ya sebenarnya bermasalah dengan siapa atau kenapa gitu masalahnya itu mungkin masalah rumah masalah kayak kesalahpahaman kawan jadi misalnya lo dengan kawan kamu tuh salah paham misalnya lo jelaskan lagi tapi itu kayak menyepelekan ya selalu jadi ya itu emosi lo aku nih sudah ini loh tapi kami keinginan aku ya untuk kadang kadang untuk ini loh kadang kadang boleh tapi orang misalkan dengan orang salah misalnya masalah di rumah pun lo ada masalah kita atau adik kayak mana terus lebih banyak kan di rumah kita di kamar nangis di bantal berantakan itu kayak pecah-pecah gitu. Berarti hampir semua masalah lah yang maksudnya kayak bukan masalah tertentu dia mau bisa marah-marah tuh kayak semua masalah bisa menjadi pemicu. Setiap kali Rizka punya masalah, Rizka akan melampiaskan masalahnya seperti yang sudah gambarkan tadi. Jadi misalnya mungkin ada itu bisa nggak ketemu tapi misalnya masalah yang ini atau apa kan saling pekerjaan sama nangis karena biasanya pas sudah dapatkan mau nangis gitu karena ada sampai sejam kayak misalnya ada oh baiknya ini gitu kayak aku harus ide gitu Jangan nangis Rizka. Jadi kan kelemahan Rizka ini untuk amarahnya itu biasanya kan lebih kayak tembok ataupun nangis di jalanan. Nah, apakah ada gitu itu kan yang dilakukan Rizka selama ini kan berdampak negatif ya bagi Rizka. Kalau nampak tembok bisa melukai tangan Rizka. Dan kalau ya menangis di jalan kan ya nanti dipandang orang ini negatif Rizka ini kenapa menangis sendirian di jalanan ya kan. Nah kalau solusi dari ulun sih saran dari ulun ini Rizka itu mau alihkan amarahnya itulah bisa dengan yang positif hal yang positif. Nah, misalnya rela olahraga ya sampai lari misalkan capek biasanya emosi juga jadi kayak terus ya Itu masalah yang ataupun tidur lalu makan aja atau dengan berpuasa karena itu menahan amarah gitu kan. kalau itu
kebanyakan orang ada masalah buat tidur. Kalau itu yang belum tidur, masalah pada selesai. Banyak yang juga. Jadi saya ingin bawa ibu apa kalau misalnya satu malam gitu. Dunia itu esoknya masalah tuh kayak pikiran ada aktivitas sudah ada solusi gitu. Ya, mungkin bertanya. Nah, kan menjelaskan tadi kalau ada solusi baru ketemu. Biasanya Rizka mencari solusinya tuh selain itu kan ibaratnya Rizka mendapat tembok, berkendaraan sambil nangis itu kan hanya sebatas penenang. Tapi masalah Rizka kan butuh. Nah, adalah kira-kira cara Rizka sekira masalah itu. Kalau berlomba kan setiap orang tuh pasti beda tuh. Kalau berlomba misalnya nangis atau nampar tembok, karena tuh kan ada sampai sejam duduk dulu. Karena timbul kayak gitu apa? Ini misalnya tuh bisa pernah solusi ini. Belum masalah. Kayak timbul langsung itu solusinya. Untuk Untuk Rizka nih, adakah support system untuk Rizka untuk menyelesaikan suatu permasalahan? Misalnya ini siapa? Ada. Ya, kalau boleh tahu siapa nih? Ada ya. Ada. Berarti itu akan membantu Rizka untuk menyelesaikan persoalan Rizka. Nah, bisa aja tuh bisa dengan Teman komunikasi. ya berkomunikasi tentang permasalahan Rizka yang mengendalikan amarahnya ini lebih dikontrol. Kalau juga kalau bisa mengenali emosi itu jangan berkendaraan sambil nangis, karena itu tuh selain membuat diri kita malu, kan dilihat orang. Tapi yang membahayakan, Takutnya bahaya juga. lebih ke bahayanya yang Biasanya takutkan. kan emosi itu ada terkendali. terus tegas orang. Oke, itu tadi dari teman-teman ya. Mungkin kalau dari ibu sendiri, ibu paham gimana perasaan Rizka yang memang kita punya masalah kan. Tapi untuk nangis itu nggak salah. Kita kalau ada masalah nggak apa-apa nangis. Malah kalau nangis bisa membuat kita lebih tenang, nggak apa-apa. Nangis aja gitu, jangan ditahan ya. Apalagi Rizka juga punya teman buat bercerita, karena untuk suatu masalah Rizka jangan mau mendem sendiri. Paling enggak ada teman cerita, ada teman buat diskusi gimana caranya Rizka bisa menyelesaikan masalahnya ya. Oke, mungkin dari apa yang disampaikan teman-teman nih tadi kan ada saran gimana kesimpulan dari Rizka atau target kedepannya Rizka mau gimana? Yang disampaikan teman-teman tadi ya bisa diterapkan oleh Rizka. Mungkin dari teman-teman yang mungkin permasalahan ini bisa dikait-kaitkan lah juga ya, bisa diterapkan kita sama kita semua. Oke, mungkin untuk konseling kita pada hari ini kita sudahi dulu. Nanti kita bisa bikin kesepakatan pertemuannya mau kapan untuk pembahasan masalah ini teman-teman yang lain. Minggu depan minggu depan ya, di tempat yang sama dan di jam yang sama. Oke, itu dulu. Ibu kalau ada salah atau perkataan ibu yang kurang berkenan, ibu minta maaf. Ibu tutup. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.
Boleh Kak